Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan. Dan kali ini teman-teman mungkin udah berapa hari ya, berapa minggu mungkin saya nggak bikin video, udah lama banget lah pokoknya. Karena memang lagi ada kesibukan lah ya. Saya emang banyak moving Semarang Jakarta, makanya ya capek gitu teman-teman ya, capek terus banyak kerjaan, jadi ya bikin video kadang nggak sempat gitu teman-teman. Dan kali ini ada tema yang cukup menarik nih menurut saya ya. Saya mengikuti drama nih, sebetulnya dramanya ya agak lucu juga sih sebenarnya. Bukan lucu sih ya, memang agak sensitif gitulah ya, karena ini drama antara YouTuber Indonesia dan Malaysia yang membahas tentang ya Indonesia Malaysia tentunya, baik itu dari budaya, sejarah, terus apalah pokoknya lah ya, yang hal-hal sensitif gitulah ya. Nah ini kita runut dulu ya. Ini awal mulanya, sebenarnya nggak awal mulanya juga, banyak video-video yang ditanggapi, cuma ini menurut saya yang rame. Ini yang judul videonya itu dari channelnya Avenda ya, Avenda EV. Nah, itu YouTuber Malaysia ya. 5 anggapan kurang tepat Indonesia terhadap Malaysia. Isu klaim Reok Ponorogo. Oke, kita tonton dulu videonya Avenda seperti apa, isinya apa gitu kan. Makanya saya juga akan bereaksi terhadap video Avenda ini. Kalau memang benar saya akan bilang benar, kalau memang kurang tepat ya akan saya sanggah juga, akan saya tanggapi gitu kan. Oke, langsung aja kita tonton. 1, 2, 3. Jadi ini adalah 5 anggapan kurang tepat ataupun salah dari Indonesia 5 anggapan terhadap negara kita kurang ataupun tepat. Malaysia. Tanpa kita buang masa, jom. Dari Indonesia ke Malaysia ya. Pertama, rakyat Malaysia tidak berjuang mendapatkan kemerdekaan daripada British. Ramai rakyat Indonesia yang berfikiran bahawa rakyat Malaysia tidak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957, dan berkesimpulan bahawa kemerdekaan tersebut diberi secara percuma. Yang ini saya yakin kebanyakan rakyat Malaysia tahu pasal tuduhan ni. Dan ya, kita keraplah jumpa dekat komen-komen, dekat kat mana-mana lah. Kerap jumpa yang macam kita ni dapat free je dan sebagainya. Padahal kalau baca balik sejarah betul-betul, memang kita ni dah banyak sangat, dah macam penjajah tu dah habis ambil apa yang ada dekat Malaysia ni. Dan yelah, entahlah, sepatutnya orang yang cakap tu dia patut tahu apa yang berlaku pada zaman penjajahan tu, baru dia sembah. Tak perlu kot macam dengar daripada orang lain lepas tu okey cakap. Macam kadang tu nampak bodoh lah kat situ. Kebanyakan rakyat Indonesia berbangga kerana mereka dapat mengusir Belanda daripada tanah air mereka. Memang Sekali bahawa mereka tidak membaca sejarah perjuangan, iaitu pejuang kebebasan tanah air kita seperti Mat Saleh, Rentap, Mat Kilau, Rosli Dobi, Tok Janggut, Dol Said dan Haji Abdul Rahman Limbung. Antaranya yang berani menentang pemerintah British. Perlu diingat bahawa British adalah kuasa besar dunia waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Belanda pula bukan begitu. Malah Belanda pernah dijajah oleh Jerman pada tahun 1940. Sekiranya Indonesia dijajah British, besar kemungkinan tidak akan berlaku peperangan seperti mana penentangan yang berlaku terhadap Belanda. Rakyat Malaya berperang untuk mendapatkan kemerdekaan melalui cara diplomasi yang banyak menyelamatkan nyawa untuk mengukir jalan kemerdekaan buat Persekutuan Malaya pada tahun 1957. Cara yang sama digunakan untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak menerusi Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Ini adalah bukti bahawasanya rakyat Malaysia adalah pencipta keamanan. Oke, saya tanggapi dulu yang pertama, bahwa rakyat Indonesia, orang Indonesia lah intinya, orang Indonesia menganggap orang Malaysia tidak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu memang salah gitu loh. Nggak ada sebenarnya orang Indonesia yang beranggapan seperti itu. Menurut saya sih ya, saya sendiri nggak seperti itu. Tapi lebih ke menganggap bahwa kemerdekaan Malaysia itu diberikan oleh Inggris gitu loh. Tapi bukan berarti menganggap Malaysia tidak berjuang ya. Ini beda konteks ya. Karena ini ya, ada banyak sejarah yang ditulis, kita bisa searching sendiri lah ya di Google. Ini salah satu artikel yang saya baca terkait sejarah kemerdekaan Malaysia ya.
Nih, singkat aja ya. Tidak seperti bangsa Indonesia angkat senjata melawan penjajah, Malaysia ternyata mendapatkan kemerdekaannya dengan sangat mudah. Malah Inggris yang menggagas pembentukan Persatuan Malaya pada 1944. Tujuannya adalah menyatukan kerajaan Pahang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu, Penang, Malaka di bawah satu pemerintahan. Hal itu dilakukan sebagai persiapan jika sewaktu-waktu rakyat Melayu menuntut merdeka. Padahal saat Jepang menyerbu negeri itu, pada 1942, warga etnis Cina yang pasang badan dengan membentuk Tentara Rakyat Malaya Anti-Jepang. Faksi militer itu disokong penuh oleh Partai Komunis Malaya, mayoritas dihuni Tionghoa. Mereka yang habis-habisan bertempur di medan gerilya bersama prajurit Inggris. Tidak ketinggalan golongan India, meski perjuangan mereka sporadis tapi sering membuat repot serdadu negeri matahari tersebut. Setelah Jepang kalah dan angkat kaki dari Malaysia, tuntutan buat merdeka makin terdengar. Akhirnya Inggris memutuskan agar seluruh warga dari tiap etnis diberi kesempatan sama. Tetapi etnis Melayu tidak sepakat. Mereka hanya mau jika para pejabat negeri itu didominasi oleh mereka. Sikap bangsa Melayu yang dinyatakan oleh UMNO itu menjadi ironi lantaran mereka bukanlah golongan yang angkat senjata buat melawan penjajah. Sementara golongan Cina dan India harus tersingkir akibat ambisi politik buta itu. Setelah Datuk On bin Ja'far membentuk Organisasi Nasional Persatuan Melayu atau UMNO, bangsa Melayu malah berteman dengan Inggris, notabene adalah penjajah, dan berbalik melawan pemberontakan golongan Cina terhadap penjajah. Lantaran dianggap berjasa menyelamatkan pemerintahan kolonial di Malaya, Inggris menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Melayu pada 31 Agustus 1957 dengan Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama. Oke teman-teman, jadi dari sejarah ini kita bisa melihat memang kemerdekaan Inggris, walaupun mereka tadi, kemerdekaan Malaysia ya, kemerdekaan Malaysia, ini bukan berarti saya mengesampingkan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang udah disebutkan sama Avenda tadi ya, tapi memang sejarah seperti itu gitu loh. Dan memang mungkin tujuannya ya tadi untuk berdiplomasi biar mengurangi korban yang berjatuhan gitu kan. Dan memang kalau kita pelajari lebih jauh lagi, negara-negara persemakmuran, itu kan negara-negara yang di bawah jajahan Inggris itu disebut negara ini ya, persemakmuran Inggris ya. Itu memang hampir semua itu diberi kemerdekaan sama Inggris itu ya. Itu nggak cuma Malaysia. Jadi mungkin teman-teman bisa juga searching, ada Brunei, ada Malaysia salah satunya juga tadi ya, Singapura, terus Australia, terus ada Selandia Baru, ada Kanada, terus ada Afrika Selatan. Oke, kita lanjut ya. Anggapan kedua, Malaysia lebih maju daripada Indonesia karena Malaysia bekas jajahan atau naungan British. Penjajah British telah menjajah Malaya lebih benar. daripada 100 tahun. Belum sangat lama. Sebelum negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Malaya, Sabah dan Sarawak tidak pernah dianggap oleh British sebagai koloni berharga jika nak dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong. Bangunan infrastruktur hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi British dan bukannya untuk rakyat tempatan. Sebagai contoh, landasan kereta api pertama di Malaysia dibina pada tahun 1885 hanya menghubungkan di antara Port Vale ataupun Kuala Sepetang dengan Taiping untuk mengangkut biji timah dari lembah Kinta ke kawasan pelabuhan untuk diekspor. Kiranya pembangunan yang dibuat oleh British ni hanya untuk ekonomi diorang, hanya untuk diorang nak biji timah, hanya untuk diorang nak emas, diorang nak harta, hanya untuk itu sahaja. Bukan kerana rakyat tempatan Malaysia. Bukan, diorang buat untuk kepentingan mereka sahaja. Menara berkembar Petronas, Putrajaya, Jabatan-Jabatan Pulau Pinang, Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Utara Selatan, Empangan Bakun, MRT, LRT, Lebuh Raya Peng Borneo, kemudahan infrastruktur serta pendidikan sosioekonomi yang lain hanya dibangun secara meluas setelah merdeka. Kemudahan-kemudahan ini hanya cuma angan-angan dalam mimpi-mimpi rakyat Malaysia sewaktu 150 tahun era pemerintahan British. Kalau korang nak tahu bangunan-bangunan yang megah, yang sangat megah dekat Malaysia ni, yang tinggi-tinggi ni, dulu orang dekat Tanah Melayu ni hanya mimpi je, macam entahkanlah Malaysia ada macam tu. Sama juga masa bila orang-orang Malaysia ni dapat tahu yang Malaysia ni akan buat kereta sendiri. Macam tu juga sampai tak percaya, yang memang tak percaya langsung
sampai suruh tutup lah kilang tu sebab siapa yang nak beli. Sampai tahap tu lah pemikiran orang Melayu dulu, orang Malaysia dulu yang fikir macam kita ni tak boleh. Tapi korang tengoklah apa yang ada sekarang. Malaysia menjadi negara moden seperti hari ini bukanlah kerana British, tetapi adalah atas usaha rakyat Malaysia yang mahu melakukan yang terbaik untuk bagi mempersediakan negara yang hebat untuk dinasti yang akan datang. Oke, kita tanggapi yang kedua, itu masih ada hubungannya sama pertama ya. Negara Malaysia sekarang maju, lebih maju mungkin ya dari Indonesia. Itu karena British. Itu bukan anggapan yang salah, menurut saya benar, sangat benar. Karena kalau tadi Avenda bilang bukan karena negara British, itu menurut saya terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu polos gitulah istilahnya. Karena memang dari sejarahnya juga mereka kan istilahnya lepas baik-baik juga ya, istilahnya memang dilepasin aja gitu kan ya. Banyak, nggak cuma Malaysia, ada tadi sebutin ada Australia, ada Selandia Baru, ada Kanada dan lain-lain, tadi Afrika Selatan juga dilepas. Dan berarti kan kalau kondisi baik-baik berarti hubungan juga baik-baik gitu loh. Nah itu bisa membantu gitu loh Inggris. Nah, mungkin membantunya ya walaupun bukan dalam bentuk kalau seperti Avenda bilang tadi kekayaan Malaysia diangkut semua sama Inggris, karena mereka udah merdeka akhirnya disupport mungkin dengan dipermudah pendidikannya mungkin kan. Akhirnya banyak rakyat Malaysia yang secara SDM juga memang bagus gitu kan, SDM-nya bagus. SDM itu sumber daya manusianya ya, sumber daya manusianya bagus, akhirnya bisa sekolah ke Inggris, akhirnya terus pulang lagi ke Malaysia, akhirnya bisa membangun Malaysia sampai seperti sekarang gitu kan. Jadi menurut kalau Avenda bilang karena rakyat Malaysia sendiri itu lebih ke kurang tepat sih menurut saya, karena ya memang dari sumber daya manusia dari Malaysia sendiri, cuma kan ada supportnya. Nah itu yang jangan dianggap nggak ada gitu loh. Ada supportnya dari pemerintah Inggris juga, British juga, karena mereka dulunya lepasnya baik-baik, jadi hubungan mereka tetap baik gitu loh. Jadi tetap disupport sama pemerintah Inggris gitu teman-teman. Oke lanjut, yang ketiga ya, rakyat Malaysia tidak mempunyai budaya tersendiri. Malaysia adalah sebuah negara bermasyarakat majmuk dengan orang-orang Melayu, Cina, India dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Sebelum Malaysia dan Indonesia mencapai kemerdekaan di pertengahan abad ke-20, tidak pernah wujud sepadan politik antarabangsa di antara kedua-dua negara, dan warga Nusantara bergerak bebas dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain dalam Kepulauan Melayu. Tapi ada juga yang pergi luar daripada asal ni, yang pusing dunia. Ya, orang Melayu memang macam tu. Oleh kerana itu, terdapat banyak orang-orang Melayu Malaysia yang berketurunan Bugis, Jawa, Minang dan Batak, dan berkongsi banyak persamaan budaya dengan orang-orang Indonesia menerusi tarian tradisional, makanan tradisi dan bahasa. Agak aneh sebab kita tak pernah dengar pun China nak menuntut atau memprotes pengalaman budaya Cina yang diamalkan oleh masyarakat Cina Malaysia seperti tarian naga atau menyambut tahun baru Cina. Dan sama juga, kerajaan India tidak pernah membantah bagi masyarakat Tamil ataupun India di Malaysia yang mempraktikkan amalan dan kepercayaan yang sama atau hampir sama dengan mereka di Tamil Nadu ataupun mana-mana je lah wilayah di India. Dia orang tak pernah kata claim pun. Tak ada pun. Oke, ini yang pernyataan ketiga, Malaysia tidak punya budaya sendiri. Menurut saya nggak menganggap seperti itu ya. Saya nggak menganggap seperti itu karena menurut saya secara sejarah saya juga udah tahu bahwa Malaysia itu terbentuk dari kumpulan dari kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi ya budayanya budaya Melayu itu gitu loh. Jadi saya anggap Malaysia punya budaya gitu kan. Walaupun akhirnya sekarang berkembang banyak budaya yang masuk. Ya, tadi seperti Avenda bilang ada dari India, ada dari Malaysia, dari Cina gitu kan. Tapi pernyataan yang menurut saya yang menarik malah pernyataan Avenda yang bilang Cina dan India tidak klaim budaya mereka. Nah itu seolah-olah itu menyindir ya, bilang Indonesia kok masalah budaya aja diribetin, diklaim-klaim gitu ya. Ini saya luruskan ya buat Avenda. Jadi menurut saya terserah mereka. Maksudnya dalam arti gini, ketika sebuah bangsa, sebuah suku punya budaya, terus mereka merasa budayanya ini diklaim dari negara lain,
terus dia protes, ya itu haknya mereka yang punya budaya gitu loh. Jadi nggak masalah gitu loh. Dan menurut saya kalau Cina, India itu kan di Indonesia juga ada, dan Indonesia tidak pernah mengeklaim budaya mereka juga gitu loh. Dan mungkin di Malaysia pun, Malaysia juga nggak ngeklaim budaya Cina dan dan India itu secara istilahnya secara internasional gitu kan. Nah yang jadi masalah berita-berita yang heboh yang akhirnya bikin Indonesia memanas gitu kan, karena banyak berita Reok Ponorogo yang tadi sesuai judul video ini ya, Reok Ponorogo, terus ada dulu Tari Pendet juga, terus apalagi ya, pulau-pulau lah ya, itu emang diklaim secara internasional, secara pemerintahan gitu loh, itu politiknya gitu loh, istilahnya secara politik itu diajukan secara internasional, secara resmi bahwa itu mau diklaim milik Malaysia. Nah itu yang jadi masalah gitu loh. Selama itu nggak ada, mungkin ya fine-fine aja. Toh sekarang juga mungkin makanan-makanan dari Indonesia udah banyak juga yang masuk di Malaysia. Saya juga tahu bahwa suku-suku dari Jawa, mungkin dari Sumatera itu banyak yang mendiami Malaysia dan akhirnya membawa budaya-budaya mereka ke sana juga. Jadi nggak ada masalah gitu sebenarnya kalau selama nggak diklaim secara secara nasional gitu, bukan secara internasional maksudnya gitu teman-teman ya. Nah itu mungkin pernyataannya itu aja yang saya tanggapi ya gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang keempat, majikan Malaysia memperlakukan pekerja Indonesia dengan kejam. Ini saya juga nggak setuju. Memang benar terdapat sebilangan kecil majikan Malaysia yang mengasari pekerja Indonesia. Tetapi ini bukan realiti sebenar yang berlaku. Ya. Peluang pekerjaan yang agak banyak di Malaysia juga banyak membantu menghasilkan pekerja migran yang berjaya mengubah taraf sosioekonomi mereka. Ya. Atau pahlawan devisa, gelarannya di Indonesia. Ini boleh dilihat dari bilangan pekerja haram dari Indonesia yang sanggup menyeberang Selat Melaka semata-mata untuk bekerja di Malaysia walaupun mereka tahu bahaya yang akan menimpa sekiranya mereka ditangkap. Ini sekaligus menunjukkan di mata mereka, Malaysia dilihat sebagai bumi emas yang menjanjikan kemakmuran. Sekiranya Malaysia ialah bumi kekejaman, jadi kenapa mereka beramai-ramai dan berebut-rebut nak datang ke Malaysia dan nak bekerja dekat sini? Oke, untuk pernyataan keempat ya, yang kebanyakan orang Indonesia mungkin menganggap majikan Malaysia kejam, saya juga tidak setuju. Karena menurut saya yaitu memang berita-berita aja yang ada ya seperti yang dibilang Avinda tadi, ada sedikit aja gitu kan, mungkin berita akhirnya jadi berita di media dibesar-besarkan, akhirnya ya anggapan kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, saya ini orang yang bekerja di bandara, saya terus terang saya custom, jadi saya jadi sering banget berinteraksi dengan TKI Indonesia yang pulang dari Malaysia, dan itu menurut saya banyak banget. Dan kalau saya ngobrol sama mereka selalu bilang ya mereka di Malaysia itu betah gitu loh. Kalau betah berarti ya majikan, kalau di sana ya mungkin bos-bosnya itu ya baik gitu loh, bahkan sampai puluhan tahun mereka di sana, karena memang secara penghasilan lebih tinggi dibanding mereka bekerja di Indonesia gitu teman-teman. Jadi kalau ada anggapan bahwa majikan di Malaysia lebih kejam, ya menurut saya nggak semuanya, mungkin itu hanya sebagian kecil aja. Toh bukan cuma di Malaysia, berita-berita yang ini menurut saya malah banyak di Arab juga yang istilahnya sampai meninggal gitu kan. Oke, lanjut pernyataan yang terakhir ya. Rakyat Malaysia menghina rakyat Indonesia menerusi gelaran Indon. Majoriti rakyat Indonesia sangat sensitif dengan gelaran Indon yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia. Walaupun gelaran ini dianggap penghinaan oleh rakyat Indonesia, kebanyakan rakyat Malaysia menganggap itu adalah sekadar kependekan daripada Indonesia. Seperti gelaran Bangla dari Bangladesh, Pinoy untuk Filipina, Aussies dari Australia, dan Brit untuk British. Memang benar kebanyakan rakyat Malaysia tidak tahu gelaran ini adalah satu penghinaan. Dan penggunaan gelaran ini memang tak ada niat langsung, memang jauh sekali lah untuk menghina orang Indonesia. Akan tetapi memandangkan gelaran ini dibenci oleh orang Indonesia, rakyat Malaysia okey je kalau nak panggil Indo ataupun Indonesia, tak ada masalah pun.
Cuma kalau rakyat Indonesia tengah bercakap dengan rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia dan orang Malaysia tu menggunakan perkataan ataupun gelaran Indon, korang boleh je tegur, janganlah guna perkataan Indon tu, kami tak selesa ataupun rasa macam terhina sangat. So orang Malaysia ni pun boleh je, oh sorry, boleh je, just macam bagi tahu, sebab kebanyakan tak tahu pun. Oke, untuk pernyataan terakhir mungkin memang banyak yang nggak tahu, tapi banyak juga yang tahu dan akhirnya pakai juga kata-kata Indon itu untuk ngatain orang Indonesia. Sebagai contoh nih, waktu beberapa tahun yang lalu yang sepak bola ya Indonesia Malaysia kan waktu itu sempat panas juga nih. Piala AFF tahun berapa itu, waktu itu saya ngikuti. Jadi di internet itu emang rame nyebutnya Indon gitu, jadi akhirnya kesannya berkonotasi negatif. Dan ini seperti yang saya baca di Wikipedia, sebenarnya Indon itu adalah sebuah istilah singkat yang mengacu kepada negara dan rakyat Indonesia yang populer hingga tahun 60-an. Di Indonesia sendiri, pada dekade tersebut menyingkat kata Indonesia menjadi Indon. Ataupun Indon adalah hal umum yang terdapat pada judul atau isi berita, sastra, surat, dan catatan kaki. Namun, sejak dekade 2000-an, kata Indon berubah menjadi konotasi negatif dan dianggap sebagai sebuah perkataan umpatan. Nah, terus puncaknya pada tahun 2006, pemerintah Indonesia menentang dan melarang penggunaan istilah Indon baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu, kalau orang Malaysia ya kita bisa terima lah ya seperti Avenda bilang tadi. Tapi memang sebenarnya kata-kata Indon ini berkonotasi negatif itu semenjak perkembangan internet. Jadi kayak di internet itu disebutnya apa ya, kalau ngetik Indon itu ya kesannya memang negatif gitu loh. Nah makanya sampai pemerintah Indonesia akhirnya juga melarang dan menentang penggunaan kata Indon itu sendiri. Kalau mungkin untuk ngobrol sesama orang Indonesia dan Malaysia sih nggak masalah ya, selama nggak ada yang mendengarkan atau yang melihat orang banyak, nggak masalah sih menurut saya gitu teman-teman ya. Oke, segitu aja. Jadi ini sepertinya awal mula dari drama-drama antara YouTuber Indonesia dan Malaysia. Kita lanjutkan untuk tanggapan dari salah satu YouTuber Indonesia yang menanggapi video Avenda yang ini. Jadi saya nggak memihak siapapun ya ini ya. Jadi saya juga menanggapi videonya Avenda yang menurut saya nggak pas juga saya sanggah, yang saya pas menurut saya masih pas ya saya setuju aja gitu loh. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.